Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hadi Cibeet. Di video kali ini saya akan melanjutkan kisah yang berjudul Susuk Pemangsa Percaka. Cerita ini ditulis oleh Nuratul Laila. Jika kalian ingin membacanya secara langsung, nanti saya kasih linknya di deskripsi. Dan buat kalian yang belum subscribe ke channel ini, mari bantu klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Dan kalau kalian suka dengan cerita yang saya bagikan, silahkan klik tombol like-nya dan bantu share video ini sebanyak-banyaknya. Agar kalian tidak penasaran, yuk langsung aja kita mulai ceritanya. Bacalah mantra ini, dan pulanglah ke rumahku sebelum terbit fajar tepatnya pukul 3. Ucap Mbah Wono. Baik Mbah. Setelahnya Mbah Wono pergi meninggalkan Mila sendirian di dalam hutan. Dia pun mulai merapalkan mantra, perasaannya campur aduk jadi satu, apalagi dia di dalam hutan sendirian. Saat sedang melakukan ritual, tiba-tiba hembusan angin kencang datang. Terdengar suara wanita yang tertawa mengikik membuat dia semakin ketakutan. Akan tetapi, Mila harus tetap fokus merapalkan mantranya. Mila. Dari belakang tubuh Mila terdengar ada suara yang memanggilnya. Suara itu terdengar lirih. Dia juga mencium bau busuk bangkai yang menyeruak masuk ke dalam hidung. Singkat cerita, sekitar pukul 3 dini hari, Mila pun sudah selesai melakukan ritual. Dia langsung beranjak pulang ke rumah Mbah Wono berjalan kaki sendirian di tengah hutan melewati jalan setapak. Beberapa saat kemudian, Mila sampai juga di rumah Mbah Wono. Setelahnya Mbah Dukun akan melakukan ritual kembali di dalam ruangan prakteknya sambil memasang susuk ke tubuh Mila. Saat itu Mbah Wono mulai merapalkan kembali mantranya untuk memanggil khodam yang akan dimasukkan ke dalam susuknya. Sesaat kemudian hembusan angin kencang datang masuk ke dalam ruangan itu, disertai dengan jendela ruangan terbuka tertutup sendiri. Brak! 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 Bulu kuduk Mila langsung berdiri semua. Terlihat ada kepulan asap di samping Mbah Wono. Perlahan asap tebal itu berubah wujud menjadi sosok wanita cantik, namun tubuhnya berbentuk ular. Wajahnya manusia, sangat cantik dan wangi sekali tubuhnya. Sontak Mila yang melihat sosok makhluk ular berwajah manusia langsung terperanjat. Ah! Tidak usah takut. Ucap Mbah Wono. Saat itu Mbah Dukun mulai berbicara dengan sosok itu mengenai syarat yang harus dilakukan oleh Mila. Dia harus melakukan hubungan terlarang dengan seorang perjaka di waktu malam purnama setiap bulannya. Nantinya wajahmu akan cantik dan awet muda. Ucap Nyi Renggani. Usai kau lakukan hubungan itu, korbanmu akan tewas dan buanglah jasadnya. Imbuhnya. Baik Nyai. Jawab Mbah Wono. Setelahnya, sosok itu pun pergi menghilang begitu saja. Sementara Mila masih merasakan tegang. Nafasnya terasa tidak beraturan, jantung berdegup kencang. Kemudian Mila pun dipasang susuknya pada bagian kemaluan, payudara dan juga bibirnya, serta keningnya. Semuanya ia lakukan demi agar banyak lelaki hidung belang yang tertarik padanya. Setelah dipasang susuk ke dalam tubuhnya, Mbah Wono memberikan wejangan kepada Mila. Ada beberapa pantangan yang harus kamu ketahui. Apa Mbah pantangannya? Kamu tidak boleh makan pisang emas, makan labu, makan sate, dan tidak boleh makan mentimun. Oh iya, satu lagi. Nanti kamu akan melakukan hubungan itu. Lakukanlah di tempat yang aman agar tidak ada orang yang tahu. Ucap Mbah Wono. Iya baik Mbah. Ritual pun sudah selesai. Saat itu Mila pun berpamitan untuk pulang, akan tetapi sebelumnya dia memberikan amplop coklat terlebih dahulu kepada Mbah Wono sebagai maharnya. Singkat cerita, keesokan harinya
Mila segera mencari kosan baru yang ada di dekat rumahnya Maya. Dan kebetulan di dekat rumah Maya ada kosan kosong dan murah juga harganya. Setelah memasang susuk, Mila jadi lebih percaya diri. Malam harinya dia bersiap-siap untuk berangkat bekerja ke tempat hiburan malam. Saat itu dia berdandan terlebih dahulu agar terlihat menarik bagi para lelaki hidung belang. Ketika Mila sedang bercermin di depan kaca rias dalam kamar kosnya, tiba-tiba saja dia melihat ada sekelibat bayangan hitam yang melintas di belakangnya. Sontak Mila pun menoleh ke belakang, akan tetapi ketika dia menoleh ke belakang ternyata tidak ada apa-apa. Tetapi dia dikejutkan dengan barang yang ada di dalam kamar tiba-tiba jatuh sendiri. Brak! Seketika Mila pun menoleh ke arah barang yang jatuh itu. Kok bisa jatuh sih? Padahal kan itu aku taruh di tengah, gumam Mila. Tanpa berpikir panjang dia langsung meletakkan kembali barang yang jatuh itu ke tempat semula. Setelah itu, dia segera berangkat bekerja. Sesampainya di tempat hiburan malam, semua wanita pekerja yang lain menatap ke arah Mila dengan tatapan sinis, karena merasa tersaingi dengan kecantikan yang dimiliki Mila sekarang. Benar-benar wajahnya Mila terlihat lebih bersinar dan menarik sekali, cantik mempesona. Baru beberapa menit dia duduk menunggu, pelanggan tiba-tiba saja datang dan ada salah satu pemuda laki-laki yang kelihatannya masih bujang akan menyewa Mila. Saat itu Mila mengajak pria itu pergi untuk melakukan hubungan di tempat lain, karena Mila akan melakukan ritual pertamanya. Malam itu, Mila dan pemuda yang bernama Haris itu pergi ke sebuah hutan diajak oleh Mila. Loh mbak, kok kita ke hutan sih? Tanya Haris. Udah, kamu nurut aja. Kita akan melakukan di sini, kan lebih enak, sepi, ucap Mila. Karena tergoda dengan ucapan Mila, Haris pun mau-mau saja. Di dalam hutan, ada sebuah gubuk. Mereka melakukan hubungan intim di gubuk tersebut. Namun saat sedang melakukan hubungan ternoda itu, hembusan angin kencang datang tiba-tiba dan dedaunan yang ada di dalam hutan pun saling berjatuhan. Saat itu ternyata sosok Nyai Renggani datang masuk ke dalam raganya Mila. Sosok Nyai mengambil alih Mila yang sedang berhubungan dengan Haris, yang mana Nyai Renggani menyesap jiwa dalam tubuh Haris hingga tewas. Sontak Haris pun tergeletak dan tak bernyawa tanpa sadar saat sedang enak-enaknya. Dan keesokan harinya, Mila tersadar terkejut karena mendapati Haris sudah tewas. Wajahnya pucat dan ada luka pada bagian lehernya. Segera Mila menguburkan jasadnya Haris di dalam hutan itu agar tidak ada orang yang tahu. Untungnya sebelum melakukan itu, Haris sudah membayar Mila terlebih dahulu. Jadi ia tidak rugi cuma-cuma. Singkat cerita, semenjak melakukan ritual menumbahkan perjaka, Mila jadi banyak job dan banyak pelanggan yang memakai jasanya. Semuanya berebutan demi mencoba mencicipi Mila karena mereka merasakan kenikmatan yang berbeda saat berhubungan dengan Mila, sehingga mereka merasa puas melampiaskan hasratnya. Sampai semua para pekerja hiburan pada iri dengan Mila karena semua lelaki hidung belang mengantrinya sama Mila semua. Mas, sama saya aja lah. Daripada ngantri si Mila, kan lama, ucap yang lain. Gak mau ah, sama Mila aja lebih enak. Apa bedanya sih? Sama aku juga enak loh mas, godanya. Tapi para lelaki hidung belang itu tetap tidak mau sama yang lain. Walaupun menunggu lama, bagi mereka tidak masalah, yang penting bisa menikmati tubuh Mila. Apalagi setelah pasang susuk di bagian kelaminnya dan payudaranya yang menggoda itu, membuat para lelaki semakin bergairah. Keesokan harinya Mila pulang ke kosan. Dia merasakan tubuhnya lemas sekali karena melayani semalam hampir 10 pria hidung belang. Waktu terus berlalu. Dan beberapa bulan kemudian, Mila pun sudah bisa membeli mobil sendiri. Beberapa bulan yang lalu, tepatnya 3 bulan yang lalu, Mila sudah menumbahkan 3 perjaka, ada yang masih sekolah SMK dan bujangan serta Haris yang jadi korban pertama.
Mereka tewas setelah melakukan hubungan dengan Mila, dan saat itu mereka dibawa ke dalam hutan yang waktu itu melakukan dengan Haris di gubuk. Sekarang Mila sangat menikmati hidupnya karena sudah sukses memiliki banyak uang dan bisa membeli ini itu. Tapi Mila masih tetap ngekos. Namun dibalik semua harta yang dia miliki, itu tidak membuat Mila tenang karena setiap hari dia selalu diganggu sosok yang tak kasat mata di kosannya. Suatu ketika, saat Mila libur istirahat tidak berangkat kerja karena badannya terasa capek. Dia di dalam kosan sendiri malam hari. Tiba-tiba saja ia mendengar ada suara wanita yang merintih menangis. Seketika Mila pun mendengarkan dengan seksama suara wanita yang menangis itu dengan jelas. Dia mendengar suara tangisannya itu sangat jelas dan dekat sekali. Karena penasaran, dia pun melihat dari balik jendela samping kosan. Saat dia membuka jendela dan melihat ke samping kosan, Mila melihat ada sosok wanita berambut panjang acak-acakan. Pakaian berwarna putih lusuh duduk di atas pohon mangga samping kosan sambil mengayunkan kaki membelakangi Mila dan menangis. Sosok itu tiba-tiba saja menoleh ke arahnya Mila. Kepalanya memutar 180 derajat dengan tatapan tajamnya. Sontak Mila yang melihat sosok kuntilanak itu langsung berdiri kaku. Tubuhnya tidak bisa digerakkan, ingin teriak pun mulut serasa seperti terkunci. Sampai akhirnya karena tidak kuat melihat sosok itu, Mila pun ambruk pingsan. Dia tidak sadar sampai esok pagi. Keesokan paginya, ketika Mila tersadar, dia merasakan tubuhnya sakit semua dan hanya bisa di dalam kosan saja karena tidak enak badan. Siang itu ketika sedang rebahan di dalam kosan sambil menatap layar HP-nya, membuka sosial media, tiba-tiba saja ada yang mengirimkan pesan kepadanya dan pesan itu ingin menyewa Mila untuk besok malam. Laki-laki itu masih sekitar 22 tahunan. Seketika dia pun teringat kalau besok tiba malam purnama dan itu artinya Mila harus memberikan tumbal. Kalau tidak, Mila tidak akan terlihat cantik dan awet muda lagi. Saat itu Mila pun mengiyakan ajakan laki-laki itu untuk bertemu besok malam. Sedang asik dia membalas pesan dari lelaki itu, tiba-tiba saja Mila dikejutkan dengan pintu kamar kosnya yang menutup sendiri, padahal tidak ada angin kencang yang berhembus. Brak! Sontak dia pun terperanjat kaget. Jantungnya langsung berdegup dengan kencang. Mila, Mila. Tiba-tiba terdengar ada suara yang memanggil namanya dengan lirih. Tambah merinding lagi si Mila. Dia pun menenggelamkan tubuhnya di balik selimut karena ketakutan. Dia pun ketiduran karena takut di kosan sendirian. Hingga sore harinya, Mila baru bangun dan beranjak duduk di kursi depan kosan menikmati suasana sore hari. Terlihat ada sebuah mobil yang berjalan menuju ke kosan Mila. Ternyata yang datang itu Maya. Mai, ada apa tumben datang ke sini? Tanya Mila. Emangnya nggak boleh? Aku lagi bosan di rumah, jawab Maya. Ya bolehlah, sini duduk. Maya pun duduk di kursi samping Mila di depan kosan. Sebelum mereka mengobrol, Mila membuatkan minum terlebih dahulu untuk Maya. Saat Mila sedang membuatkan minum di depan kosnya, dia terkejut ketika ada sekelibat bayangan hitam yang melintas di hadapannya. Bersamaan dengan itu, dia mencium bau busuk yang menyeruak ke dalam hidung, seperti bau bangkai tikus dan anjir darah. Mila merasa merinding kembali tubuhnya dan bulu kuduknya langsung berdiri semua. Karena merasa dari belakang seperti ada yang melihat ke arahnya, Mila mencoba untuk menoleh ke belakang. Namun saat dia menoleh ke belakang, betapa terkejutnya Mila ketika ia melihat ada sosok lontong berdiri dengan wajah kosong dan kain kafan putih lusuh. Mulutnya menganga, kedua matanya menatap tajam ke arah Mila. Sontak dia pun langsung berteriak kencang. "Ah!" Karena tidak kuasa melihat sosok itu, dia ambruk pingsan ke lantai. Bruk! Sementara Maya yang menunggu Mila di depan kos mendengar teriakan Mila merasa penasaran.
Apalagi Mila lama sekali tidak keluar juga, akhirnya Maya pun masuk ke dalam kosan mengecek. Takut terjadi apa-apa dengan Mila, dan saat Maya masuk ke dalam kosan, dia pun terkejut melihat temannya itu sudah dalam keadaan pingsan. Ya ampun Mila, Mil, bangun Mil, ucap Maya panik. Saat itu Maya mencoba untuk terus membangunkan Mila yang masih belum sadar juga. Mil, bangun Mil, duh gimana ini? Ucapnya kebingungan. Maya berinisiatif mengolesi minyak kayu putih yang dia ambil di dalam kamar kosannya Mila. Beberapa saat kemudian setelah dioleskan dengan minyak kayu putih, Mila pun akhirnya sadar juga. Namun ketika membuka kedua matanya, dia masih seperti orang linglung dan kebingungan. Segera Maya memberikan teh hangat yang tadi sudah dibuatkan Mila untuk Maya yang ada di atas meja. Nih, minum dulu Mil, biar lebih tenang. Perlahan-lahan Mila pun menenggak segelas teh hangat yang sudah dibuatnya tadi. Setelah sedikit tenang, Maya mencoba menanyakan kepada Mila apa yang sudah terjadi. Kamu kenapa Mil? Kok bisa pingsan? Gak apa-apa kok, jawab Mila. Seketika Maya mendengarkan jawaban Mila yang gugup merasa aneh sambil mengernyitkan keningnya. Mila tidak menceritakan kepada Maya karena menurutnya itu tidak perlu. Ya udah, kalau gitu kamu istirahat saja di kamar sana. Tapi kok kepalaku pusing banget ya May. Aku antarin ke dokter aja yuk. Mila pun menganggukkan kepalanya menjawab ucapan Maya. Sore itu Maya pergi ke dokter untuk mengantarkan Mila periksa. Singkat cerita, malam harinya karena sakit, Mila pun tidak berangkat kerja lagi. Apalagi tubuhnya merasa sakit semua. Lagi-lagi Mila merasakan takut di dalam kosan sendirian. Sekitar pukul 12 malam dia tidak bisa tidur karena mendengar ada suara ayam jago yang terus berkokok. Hawa semakin dingin dengan malam semakin sunyi sepi. Tiba-tiba dia mendengar ada suara yang memanggil namanya. Mila, tolong. Ucapan itu seperti suara laki-laki yang dikenalnya. Seketika Mila mendengarkan dengan seksama suara itu. Tolong saya Mila. Ya, suara itu sama seperti dengan suara Haris, pemuda lajang yang waktu itu sudah dijadikan tumbal pertamanya. Semerbak bau busuk masuk ke dalam kamar Mila. Betapa terkejutnya Mila ketika menoleh ke samping ranjang. Di sana ada sosok Haris berdiri menatap tajam ke arahnya. Wajahnya sangat pucat sekali. Bahkan terdapat darah yang mengalir di bagian lehernya. Cukup sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut di part selanjutnya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya Hadi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.